Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidnal ilma warzuqnal fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Wabilus Thayyib, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala agar kita menyadari bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sebentar saja, dan kehidupan kita di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Maka hendaknya kita bersabar dalam menghadapinya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang waktu yang berjalan dengan sangat cepat dalam kehidupan di dunia ini. Begitu juga beliau membawakan athar dari para salaf terdahulu agar kita perhatian dengan perkara akhirat. Di antaranya adalah athar dari Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu yang pada pertemuan lalu telah kita baca, di mana intinya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dalam khutbahnya memberikan nasihat yang sangat penting sekali, bahwa manusia ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dibiarkan begitu saja seperti layaknya binatang ternak. Beliau juga mengingatkan akan datangnya kematian, dan juga manusia itu setiap harinya menyaksikan orang-orang yang ada di sekitarnya pagi maupun sore meninggal, mati, dicabut nyawanya, sehingga angan-angannya pun telah terputus. Yang ada hanyalah menghadapi hari pembalasan. Sekarang kita akan baca di mana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di sini membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawal Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan, wa Tirmidzi, dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, min hadisi, dari hadis Al-Harits Al-Asy'ari. Al-Harits yang dimaksud di sini adalah Al-Harits ibn Al-Harits Al-Asy'ari Asy-Syami, seorang sahabat yang kunyahnya adalah Abu Malik.
radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala amara Yahya bin Zakaria alaihi assalam bi khamsi kalimatin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihi assalam bi khamsi kalimatin, dengan 5 kalimat, an ya'mala biha, supaya Yahya bin Zakaria mengamalkannya, wa ya'muru bani Israila an ya'malu biha, dan memerintahkan Bani Israel agar mengamalkannya juga, wa annahu kada an yubti'a biha, hampir-hampir Yahya bin Zakaria menangguhkan untuk menyampaikan perintah mengamalkan 5 kalimat tersebut. Faqala lahu Isa alaihissalam, maka Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Yahya bin Zakaria, innallaha ta'ala amaraka bi khamsi kalimatin lita'mala biha wa ta'mura bani Israila an ya'malu biha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkanmu dengan 5 kalimat agar engkau mengamalkannya, dan agar engkau memerintahkan Bani Israel supaya mengamalkan 5 kalimat tersebut. Diingatkan oleh Nabi Isa alaihissalam, Yahya bin Zakaria diingatkan oleh Nabi Isa alaihissalam, karena Yahya bin Zakaria alaihissalam hampir-hampir beliau menangguhkan untuk menyampaikan perintah ini. Ini menunjukkan bahwa memang manusia itu, meskipun seorang nabi, membutuhkan orang-orang terdekat, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang bisa memberikan peringatan, memberikan nasihat dikala lalai dan lupa. Dan ini merupakan fondasi dasar agama kita yang mulia, bahwa agama itu adalah nasihat. Karena nasihat ini sangat penting sekali dalam kehidupan seorang muslim yang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Meskipun terkadang nasihat, peringatan dari saudara kita terasa pahit, bahkan terasa menyakitkan di hati kita. Tapi jika kita mencermati bahwa di setiap nasihat tersebut mengandung kebaikan dan menunjukkan kasih sayang dari saudara kita sesama muslim, kepedulian mereka kepada orang-orang yang dinasehati. Karena jika nasihat ini hilang, tidak dilaksanakan oleh seorang muslim, maka akan hilang amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini sudah hilang dari kehidupan seorang muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala
akan mengirimkan adab. Dan ketika itu jika seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan pertolongan kepadanya, maka sudah tidak dikabulkan lagi doanya. Apa sebabnya? Karena sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar yang dilaksanakan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian Isa alaihissalam berkata, fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Apakah aku yang akan memerintahkan mereka menyampaikan perintah Allah dengan 5 kalimat ini? Apakah kamu yang akan menyampaikan perintah Allah dengan 5 kalimat ini kepada mereka, ataukah aku yang akan menyampaikannya? Faqala Yahya, maka Yahya alaihissalam pun berkata, akhsha in sabaqtani biha an yukhshafa bi wa u'adzaba. Aku khawatir jika engkau mendahuluiku untuk menyampaikan perintah Allah dengan 5 kalimat tersebut kepada Bani Israel, an yukhshafa bi, maka aku akan ditenggelamkan, wa u'adzaba, atau disiksa, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika hilangnya amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasehati di antara kaum muslimin, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan mengirim azab. Dan di zaman ini ada sebagian orang yang seakan-akan atau bahkan memiliki niat untuk menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasehati di antara kaum muslimin. Maka kita bisa menyaksikan dan membaca di media sosial atau dimanapun itu, jika ada yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, bahkan tampak jelas perbuatannya adalah maksiat, tidak malu-malu menceritakan perbuatan maksiatnya, membanggakan maksiatnya. Ada saja yang memberikan komentar-komentar membela secara langsung atau seolah-olah bersikap bijak. Biarkan saja dia melakukannya selama tidak merugikan orang lain, katanya. Ada yang dengan bangganya menceritakan pernah tidur dengan banyak wanita, bahkan mungkin 1000 atau lebih. Ada yang menceritakan pernah tidur dengan 20 orang wanita tanpa ada rasa malu dan penyesalan. Lalu muncullah komentar-komentar yang membela maupun seakan-akan seperti orang yang bijaksana. Itu kan perbuatan dia sendiri, nggak merugikan orang lain, biarin aja, katanya. Padahal setiap maksiat itu pasti akan mendatangkan kerugian. Kerugiannya mungkin bisa jadi belum muncul. Dan kerugiannya itu tidak hanya bersifat materi, tapi kerugian yang lebih besar dari kerugian materi, dari perbuatan maksiat yang terjadi, yang dibiarkan begitu saja, adalah merubah pandangan masyarakat akan perbuatan maksiat yang dahulunya dianggap tabu, dahulunya dianggap perbuatan yang tercela, akhirnya di kemudian hari akan dianggap perkara yang biasa-biasa saja, perkara yang harus diberikan toleransi.
dinormalisasi perbuatan maksiat tersebut menjadi perbuatan yang wajar, hingga hilangnya nasihat menasehati dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini merupakan kerugian yang lebih besar daripada kerugian materi. Berdampak juga mempengaruhi orang-orang, terutama para pemuda yang mereka belum memiliki pondasi agama yang kuat, sehingga hal itu terkadang memotivasi mereka untuk ikut melakukan perbuatan yang sama karena dianggap sebagai sesuatu hal pencapaian yang luar biasa bagi sebagian orang. Bisa tidur dengan banyak wanita. Dan orang yang beriman akan tergerak hatinya untuk mengingkari hal ini. Tapi kalau misalkan sudah biasa-biasa saja hatinya, tidak ada pengingkaran, tidak ada rasa marah dengan maksiat-maksiat yang ditampilkan, yang dibanggakan, maka harus meng-cross check kembali bagaimana kondisi keimanannya. Fajama'a Yahya an-nasa, maka Yahya alaihi salam mengumpulkan manusia, maksudnya Bani Israel, fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, Palestina. Famtala al-masjidu, masjid pun penuh. Wa qa'adu 'ala syurafi, sampai mereka itu duduk di teras dari Baitul Maqdis. Faqala, kemudian Yahya alaihissalam pun berkata, Innallaha tabaraka wa ta'ala amarani bi khamsi kalimatin an a'malahunna. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan aku dengan 5 kalimat agar aku mengamalkannya. Wa amurakum an ta'malu bihinna, maka aku pun memerintahkan kalian untuk mengamalkannya juga. Awaluhunna, perintah yang pertama atau kalimat yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Beribadalah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini merupakan perintah yang pertama dari 5 kalimat tersebut. Dan perintah yang pertama ini menunjukkan bahwa tauhid merupakan pondasi dasar seluruh agama samawi yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat-umat terdahulu. Mereka semua beragama Islam, dalam artian mengikuti satu perintah yang sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang berbeda hanya syariatnya. Allah menurunkan syariatnya sesuai dengan hikmahnya, melihat kondisi setiap umat. Meskipun dasar syariatnya itu sama, seperti apa? Salat, puasa, zakat, dasarnya sama. Hanya saja tata caranya atau jumlahnya yang berbeda sesuai dengan kondisi umat. Dan ini merupakan hikmah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
dan menunjukkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat. Di mana Allah Subhanahu wa taala membebani setiap umat itu sesuai dengan kondisi mereka dan kemampuan mereka. Dan pondasi dasar seluruh agama, mulai dari Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini juga ditegaskan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? Mengajak umatnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhkan mereka dari taghut. Di antara makna taghut adalah kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Sama pondasi dasarnya semua agama itu. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan, atau Yahya bin Zakaria memberikan perumpamaan antara orang yang bertauhid dengan orang yang menyekutukan, yang berbuat kesyirikan. Fa inna mathala man asyraka billahi kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bi dhahabin aw waraqin. Sesungguhnya perumpamaan orang asyraka billahi, yang menyekutukan Allah, yang berbuat kesyirikan, kamathali rajulin, seperti orang ishtara, yang membeli abdan, membeli budak, min khalisi malihi bi dhahabin aw waraqin, yang membeli budak dengan emas atau perak murni dari hartanya sendiri. Murni dari hartanya sendiri. Faqala lahu, kemudian orang ini berkata kepada budak yang telah dibelinya, hadihi dari wa hada amali, ini adalah rumahku dan ini adalah perbuatanku. Fa'mal wa addi ilayya, maka bekerjalah dan tunaikan hak-hakku. Fakana ya'malu wa yuaddi ila ghairi sayyidihi, akan tetapi ternyata budak tersebut bekerja dan menunaikan hak-hak orang lain, tidak bekerja dan menunaikan hak tuannya. Fa ayyukum yarda an yakuna 'abduhu kadzalik, maka siapakah di antara kalian yang rela budaknya melakukan hal seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang maksud dari hadis ini. Akan tetapi secara global perumpamaan di sini, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala seperti budak yang dia sudah diberitahu bahwa ini rumahku, ini adalah perbuatanku, bekerjalah untukku, tunaikan hak-hakku, tapi justru malah dia bekerja dan menunaikan hak orang lain, bekerja kepada orang lain. Orang yang menyekutukan Allah, mereka
beramal untuk selain Allah padahal mereka telah menempati rumah yang disediakan Allah, yaitu bumi ini. Mereka juga sudah mengetahui perbuatan-perbuatan Allah yang telah menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka. Maka siapa yang rela dengan perbuatan budak seperti ini? Oleh karena itu, budak yang seperti ini berhak untuk diberikan hukuman. Karena sudah diberitahu bahwa ini adalah rumahku, dia bisa menempatinya. Sebagaimana Allah juga memberitahukan bahwa ini adalah bumi, sudah disediakan sesuatu hal yang bisa engkau manfaatkan di bumi ini untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhanmu. Dan ini adalah perbuatan-perbuatanku. Aku telah menciptakanmu, kata Allah. Aku telah memberikan rizki kepadamu. Akan tetapi ternyata orang ini malah beramal kepada selain Allah, menunaikan hak-hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang bertauhid, maka dia hanya beramal kepada Allah dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu perintah dari 5 kalimat tersebut. Perintah yang kedua, wa innallaha amarakum bis-sholati. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk sholat. Ini menunjukkan ada syariat yang sama antara syariat umat terdahulu dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi tata caranya, jumlah rakaatnya yang berbeda sesuai dengan kondisi setiap umat. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Jika kalian atau engkau telah sholat, fala taltafitu, jangan menoleh-noleh. Jangan menoleh ke kanan, ke kiri. Ya, apalagi ke atas. Yang diperintahkan ketika sholat, kita menghadapkan wajah ke tempat sujud. Kita menghadapkan ke tempat sujud. Kecuali ketika menghadap ke tempat sujud. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi. Kenapa kita tidak boleh menoleh-noleh ketika sholat? Di sini disebutkan alasannya. Karena sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya fi sholatihi, ketika ia melaksanakan sholat, malam yaltafit, selama orang yang sholat tersebut tidak menoleh. Dan menoleh dalam sholat ini para ulama menjelaskan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Menoleh ke kanan, ke kiri, ini hukumnya makruh. Kecuali jika ada hajat. Kecuali jika ada hajat. Terutama dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan menoleh ketika ada hajat. Contohnya seperti ingin melihat harta bendanya, untuk melindungi harta bendanya. Jadi misalkan dia sholat, dia naruh motor nih di samping. Kebetulan motornya bunyinya beda dari yang lainnya. Bunyinya beda. Motor yang lainnya mungkin 4 tak ya. Dia pakai motor 2 tak. Bunyinya teng gitu. Ya. Kemudian ada bunyi itu teng. Curiga dia. Nah, dia nengok seperti itu, ya. Ini ada hajat untuk apa? Melindungi hartanya, maka diperbolehkan.
khawatirnya dibawa orang lain kan, ya. Atau dia melihat kepada benda yang ia taruh, karena buru-buru mungkin dia taruh ya tasnya yang isinya mungkin uang jutaan, uang gajinya. Karena buru-buru tidak ia letakkan di tempat yang aman. Atau mungkin karena banyak pikiran, ya dia letakkan di samping, dia lupa, kemudian dia sholat, di tengah sholat dia ingat. Karena memang setan seperti itu. Setan itu seperti itu. Ketika adzan dia lari, nanti datang lagi, qomat dia lari. Ya ketika sholat dia datang lagi, mengingatkan sesuatu hal yang sebelumnya kita nggak ingat. Sebelumnya kita nggak ingat. Sebelumnya di rumah nyariin mana emas yang 50 gram gitu kan. Oh nggak ketemu. Pas sholat baru ingat. Ini memang setan seperti itu. Nah ini karena banyak pikiran, tasnya dia taruh agak jauh. Pas sholat baru ingat, oh iya tas saya. Di dalamnya ada uang lagi jutaan. Dia nengok sedikit seperti ini. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Karena ada apa? Ada hajat untuk melindungi hartanya. Tapi kalau tidak ada hajat sama sekali, ya, tidak ada hajat sama sekali. Apalagi misalkan ada hajat lagi, orang yang di sampingnya misalkan dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan apa? Sakit. Dia misalkan tiba-tiba jatuh seperti itu ya. Nah ini diperbolehkan juga. Atau ada binatang buas, ada ular kobra misalkan, ya. Tapi kalau tidak ada hajat, hukumnya makruh. Bagaimana kalau menghadap ke atas? Nah, menghadap ke atas ini harus lebih dihindari lagi. Karena sebagian ulama ada yang mengharamkannya, seperti Asy-Syaukani rahimahullahu taala dan yang lainnya. Menghadap ke atas. Karena menghadap ke atas ini, ya, selain sholat itu nggak boleh menoleh itu, karena hal itu bisa merusak kekhusyuan dalam sholat. Dan sholat itu kan harusnya kita dalam keadaan yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau apa? Beliau menetapkan bahwa ketika sendekap dalam sholat itu dibawa pusar. Karena hadis-hadis yang menjelaskan bersendekap, ya, bersendekap tidak ada batasannya di mana diletakkannya. Adapun hadis yang diletakkan di alas sadr ini, dilemahkan hadis tersebut oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, maka dari itu beliau menyatakan di bawah pusar. Di antara alasan beliau karena hal ini lebih menunjukkan kepada kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini seharusnya orang sholat. Kalau menghadap ke atas seperti ini kan, ini apa? Ya, menunjukkan kurang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadap seorang penguasa saja misalkan, atau menghadap orang yang dihormati, diajak ngobrol, kemudian kita seperti ini, ya, pasti orang yang ada di hadapan kita akan marah atau tersinggung. Apalagi ketika kita sedang sholat, maka hendaknya kita fokus khusyuk, mengarahkan pandangan ini ke tempat sujud. Kecuali ketika tasyahud, di saat mengisyaratkan tangan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai bahwa ketika mengisyaratkan tangan maka pandangan kita ke tangan. Tapi ini juga
para ulama berbeda pendapat. Ada juga yang tetap berpendapat ya, tetap mengarah ke arah tempat sujud. Ini juga menunjukkan bahwa adanya syariat yang sama antara umat terdahulu dengan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terdapat larangan yang sama untuk apa? Menoleh dalam salat. Iltifat itu bukan melirik, tapi iltifat itu apa? Mengarahkan kepala. Ya, mengarahkan kepala. Ini iltifat. Bukan melirik gini ya. Bukan seperti itu. Tapi mengarahkan kepalanya. Sebagian orang masih ada. Beberapa kali saya menjumpai orang yang dia melakukan iltifat ini. Melakukan iltifat. Ya, entah belum tahu hukumnya, tapi yang jelas nampaknya sepertinya belum tahu hukumnya. Dia sengaja menoleh. Bahkan ketika ada yang masuk di shop sebelahnya, dia menoleh seperti itu. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu, ya, ketika saya sholat juga, sepertinya yang belakangnya itu nyundul, ya, kena apa? Kena pantatnya. Kemudian ketika dia mau bangun, dia nengok ke belakang seperti ini. Ya. Nah, ini hendaknya tidak dilakukan. Tetap saja fokus. Dan itu biasa ketika apa? Ketika misalkan sholat kemudian ada yang kesundul, ya, kesundul. Tapi biasanya nanti di rakaat selanjutnya dia sudah bisa apa? Menjaga jaraknya. As-salis, yang ketiga dari 5 kalimat tersebut, wa amurukum bisyam, dan aku memerintahkan kalian untuk berpuasa. Ini jelas karena di dalam Al-Qur'an pun juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hal ini, bahwa puasa juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Hanya saja ada perbedaan dalam tata caranya. Fa inna mathala dzalika, sesungguhnya perumpamaan ibadah puasa ini kamatsali rajulin fi isabatin, seperti orang yang berada di tengah-tengah kelompok. Ma'hu surratun fiha miskun, seperti orang yang berada di tengah-tengah kelompok dalam keadaan dirinya membawa kantong yang di dalamnya ada minyak kasturinya, minyak yang sangat wangi. Fakulluhum ya'jabu, maka semua orang merasa takjub kepadanya. Au yu'jibuhu rihuhu, atau bau harumnya minyak kasturi tersebut menjadikan manusia itu kagum. Wa inna rihas shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misik, dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada harumnya minyak kasturi. Kalau ada orang pakai minyak kasturi saja, ya, menjadikan orang lain itu kagum. Masya Allah, baunya enak banget, wangi banget. Tapi kasturi yang asli. Kalau kasturi yang harganya 5.000, ya sama aja ya. Kasturi yang asli itu harganya memang mahal. Bahkan bisa sampai ratusan ribu, ada juga yang sampai jutaan. Ya, kasturi yang mahal, apalagi kasturi yang memang dari apa itu? Dari unta apa? Rusa. Ya, dari rusa itu apanya sih? Ya, itu sangat mahal sekali harganya.
minyak kasturi seperti itu. Ada yang jual, dan yang dimaksud disunahkan wanita itu, mohon maaf ya, setelah haid itu mengoleskan minyak kasturi, ya kasturi yang seperti ini sebenarnya. Ya tapi kalau misalkan kayak kita ini ya beliin aja lah kasturi yang biasa ya, nggak apa-apa, yang 20.000 juga. Ya. Atau kalau nggak kasturi ya yang lainnya. Yang penting intinya apa? Bisa menimbulkan aroma wangi. Ya, jadi wanita itu disunahkan setelah haid itu kan mengoleskan apa? Minyak ya, kasturi ya yang seperti ini. Ya kalau yang mampu nggak apa-apa beli yang harga 1 juta gitu ya buat istrinya. Ada manfaatnya juga, katanya itu ada manfaatnya juga. Nanti bapak-bapak bisa baca manfaatnya itu. Jadi kasturi yang dioleskan ke kemaluan wanita ketika apa? Setelah haid. Tapi kasturi yang asli, bukan kasturi yang harganya 20.000, 15.000 seperti itu. Tapi seenggaknya lumayan lah, bikin wangi ya, meskipun 15 ribuan. Nah seperti inilah kondisi orang yang puasa. Kalau misalkan ada orang punya minyak kasturi saja, menjadikan orang lain kagum, wanginya juga menjadikan orang lain kagum, maka orang yang berpuasa itu mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan keistimewaan dari ibadah puasa. Tapi puasa yang memang benar-benar puasa, bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus saja. Ar-rabi' yang keempat, wa amurukum bis shadaqah. Aku memerintahkan kalian untuk sedekah. Ini juga sama. Kita juga diperintahkan untuk sedekah. Sedekah itu ada sedekah yang wajib, sedekah yang sunnah. Yang wajib itu seperti zakat, zakatul fitr dan zakatul mal. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahul adu. Perumpamaan sedekah ini seperti orang yang ditawan oleh musuhnya, dijadikan tahanan oleh musuhnya. Fa authaqu yadayhi ila unukihi. Musuhnya mengikat kedua tangannya sampai lehernya. Diikat kedua tangannya sampai lehernya. Wa qaddamuhu liyadribu unuqahu. Kemudian musuhnya ini menghadapkannya untuk menebas lehernya. Faqala, lalu orang yang ditawan ini pun berkata, ana aftadi minkum bil qalili wal katsir. Aku ingin menebus diriku dari kalian dengan yang sedikit dan yang banyak. Fafada nafsahu minhum, maka ia pun menebus dirinya dari mereka. Maksudnya apa? Sedekah ini bisa menyelamatkan seorang hamba dari adab yang pedih nanti. Ketika ia sudah dihadapkan dengan siksa di hari kiamat nanti, ia bisa menebusnya dengan apa? Sedekah yang telah ia lakukan selama di dunia, baik itu sedikit maupun banyak, apalagi banyak. Dengan syarat sedekahnya harus ikhlas. Harus ikhlas. Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyibqi tamrah. Ya. Lindungilah dirimu dari api neraka meskipun dengan bersedekah separuh biji kurma. Meskipun dengan apa? Separuh biji kurma. Nilai yang sedikit, tapi kalau misalkan ikhlas, itu bisa menebus diri kita dari panasnya api neraka. Apalagi kalau misalkan sedekahnya ya, 1 biji kurma, 2 biji kurma, sekeranjang kurma. Kalau sekarang mungkin ya sedekahnya banyak, tapi harus apa? Ikhlas. Itu yang paling penting. Oleh karena itu di sini didahulukan perintah tentang tauhid, karena perintah tauhid ini landasan utama untuk perintah-perintah yang selanjutnya, puasa, sholat, puasa, kemudian sedekah. Untuk perintah-perintah yang setelahnya.
Al-khamis, yang kelima, wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala. Aku memerintahkan kalian untuk berzikir, mengingat Allah Ta'ala. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharajal aduwwu fi athrihi sira'an. Karena perumpamaan zikir ini seperti orang yang dikejar-kejar oleh musuhnya dengan waktu yang sangat cepat. Hatta idza ata ala hisnin, ya, hasinin, sehingga ia pun jika telah sampai di benteng yang kokoh, fa ahraza nafsahu minhum, maka ia pun menjaga dirinya dari musuhnya. Kadzalikal abdu, demikian juga seorang hamba, la yuhrizu nafsahu minasyaiton illa bidzikrillah ta'ala. Demikian juga seorang hamba tidak bisa menjaga dirinya dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Di sini Yahya bin Zakaria alaihissalam memberikan perumpamaan tentang zikir, seperti orang yang diburu oleh musuhnya, dikejar-kejar dengan cepat oleh musuhnya. Seperti syaitan yang selalu apa? Mengejar kita dengan cepat untuk menjerumuskan kita, untuk menangkap kita agar bisa dikuasai. Tapi ketika orang yang dikejar ini sampai di benteng yang kokoh, dan benteng yang kokoh ini maksudnya apa? Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menjaga dirinya, berlindung dari kejaran syaitan di balik benteng yang kokoh tersebut. Seperti inilah perumpamaan zikir. Dia tidak akan bisa untuk terlepas dari kejaran syaitan, dari tipu daya syaitan, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan ini jathimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan ini senantiasa bertengger di hatinya anak Adam. Dia bertengger, memperhatikan kondisi anak Adam ini. Jika anak Adam ini berzikir kepada Allah, maka setan tersebut lari, nggak berani mendekat. Tapi jika anak Adam ini ghaflah, lalai, maka setan tersebut akan memberikan was-was, membisik-bisikkan keburukan. Setan ini akan menguasai dirinya, mengajaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini merupakan perkara yang sangat penting, bagaikan perisai bagi seorang hamba. Semakin banyak zikirnya, maka semakin tebal perisai yang akan melindunginya dari godaan-godaan syaitan. Bahkan zikir ini merupakan perkara yang sangat dianjurkan untuk selalu dilakukan dimanapun saja kita berada. Maka dari itulah ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya." Sesungguhnya syariat Islam ini sungguh banyak sekali atas diriku. Maksudnya ia sudah melakukan sholat, puasa, perkara-perkara yang diwajibkan. Fa akhbirni bisyai'in, maka beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa aku jadikan pegangan selain dari perkara-perkara yang wajib. Maka Nabi SAW pun bersabda, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga merupakan sunnah yang banyak ditinggalkan. Karena zikir ini sebenarnya ibadah amalan yang mudah, ringan. Hanya cukup menggerakkan apa? Mulut saja.
subhanallah, walhamdulillah, takbir, tahlil, istighfar. Ya, di mana saja, sedang bekerja sambil berzikir, di atas kendaraan berzikir. Ya, ngopi di depan rumah sambil mikirin bayaran anak sekolah sambil berzikir, gitu kan? Ya, sambil apa? Berpikir supaya nggak stres-stres banget. Ya. Kemudian apa namanya? Lagi misalkan lari pagi sambil berzikir. Mudah sekali dilakukan, tapi nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Ini merupakan karunia Allah kepada umat Muhammad, menjadikan beberapa amalan-amalan yang ringan, yang mudah, tapi pahalanya besar. Maka jangan sia-siakan karunia yang mulia ini, yang agung ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wa ana, dan aku, amurukum bi khamsin Allahu amaroni bihinna, dan aku pun memerintahkan kalian, yaitu memerintahkan sahabatnya dan umatnya dengan 5 perkara yang Allah juga memerintahkan 5 perkara tersebut kepadaku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 perkara tersebut? As-sam'u, yaitu mendengar, wat ta'ah, dan taat, wal jihadu, dan jihad, wal hijratu, dan hijrah, wal jama'atu, dan berjamaah. Ini semua adalah perintah yang terus ada sampai hari kiamat nanti. Jihad, hijrah, ya, berjamaah, tidak memisahkan diri dari kaum muslimin. Fa innahu man faraqal jama'atu fi da shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi illa an yarji'a. Karena sesungguhnya orang yang memisahkan diri dari jamaah, meninggalkan jamaah, ya, barang sejengkal saja, maka sungguh telah melepaskan ribqatal Islam, tali Islam dari lehernya. Illa an yarji'a, kecuali jika dia kembali lagi kepada jamaah tersebut. Ya. Wa man idda'a, nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud jamaah di sini. Termasuk kemurtadan ini juga perkara yang meninggalkan jamaah. Wa man idda'a da'wal jahiliyati, dan siapa saja yang menyeru dengan seruan jahiliyah, fa innahu min jusa jahannam, sesungguhnya ia termasuk dari bangkai neraka jahannam. Ya, menyerukan seruan jahiliyah. Faqala rajulun, maka ada seorang lelaki dari sahabat yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shala wa shoma, meskipun salat dan puasa, ya, meskipun dia telah sholat dan puasa, tapi orang yang apa? Meninggalkan jamaah dan menyeru dengan seruan jahiliyah ini, apakah dia termasuk bangkai neraka jahanam meskipun dia telah sholat dan puasa? Qala wa in shala wa shoma, meskipun dia sholat dan puasa. Fad'u bi da'wallahi alladhi sammakum muslimin, maka ya, menyerulah dengan seruan Allah yang telah menyebut kalian dengan kaum muslimin. Wal mukminin, dan kaum mukminin, ibadallah, hamba-hamba Allah. Ya. Qala Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala akan menjelaskan maksud dari hadis ini. Beliau akan jelaskan secara panjang lebar. Ya, sampai berlembar-lembar di sini. Mudah-mudahan kita sabar mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dari hadis yang mulia ini, yang banyak mendatangkan pelajaran bagi kita semua. Akan tetapi di pagi ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini karena sudah mendekati waktu syuruk. Ya. Semoga apa yang telah kita kaji ini membawa manfaat bagi kita semua, mendatangkan kebaikan kepada kita, dan juga kita memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa senantiasa mengamalkan apa yang telah kita pelajari ini, karena itulah perkara yang paling penting, yaitu mengamalkan apa yang telah kita pelajari.
Baiklah, kita tutup kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.